wawancara saya dengan Pak Kasmujo di Pugung Kidul, Yogyakarta, Sleman. Yang kedua, keberadaan saya di Solo tanggal 16 April 2025, meskipun tidak di rumahnya Pak Jokowi. Satu lagi, kayaknya tiga link ya. Satu lagi, video saya di iNews. Harusnya ditanyakan ke iNews. iNews ya. Berkas yang harus ditandatangani dan diparaf di tiap lembarnya itu ada 24 berkas. Jadi kalau di total itu ada yang kemarin Michael Sinaga itu hampir 1000-an ya paraf dari setiap lembarnya, karena banyak hal yang ditanyakan. Dan untuk Pak Risma ini juga mungkin nanti kalau di total lebih dari 1000 kalau di total gitu. Persiapannya selalu tidak ada ya. Nggak ada tidur. Cuma tadi malam ada ketemu seorang jenderal polisi sampai setengah 12. Cerita banyak hal tentang di Polda Metro Jaya ini. Jadi kebetulan kenal juga dengan Kang Asep, ya kan? Siapa Kang Asep itu? Kapoldanya. Berarti Bang Rismon kenal sama Bang Asep? Bukan, jenderal polisi yang kenal dengan Kang Asep, Kapolda Metro Jaya. Jadi nggak ada persiapan. Jadi yang teknis-teknis itu sudah saya jawab 2 pemeriksaan sebelumnya. Nah sekarang cuma menjawab wawancara saya dengan Pak Kasmujo di Pugung Kidul, Yogyakarta, Sleman. Yang kedua, keberadaan saya di Solo tanggal 16 April 2025, meskipun tidak di rumahnya Pak Jokowi, karena saya memang diminta sama Pak DHL, Damai Hari Lubis, untuk tidak mendekati rumah kediaman Pak Jokowi karena ada alasan keselamatan. Akhirnya kami podcast di sebuah mall Paragon di Starbucks, ya. Disitulah kami ngonten akhirnya. Dan ada juga dengan diskursus saat itu dengan Bang Kozinudin hari yang sama. Oke. Jadi itulah 2 pertanyaan. Sisanya satu lagi, kayaknya tiga link ya. Satu lagi, video saya di iNews. Harusnya ditanyakan ke iNews. iNews ya. Itu aja, nanti saya tolak aja. Ya, menjawab. Buku dulu Bang, buku nih. Ada banyak yang tunggu Bang. Bukunya? Iya. Termasuk saya juga tunggu buku. Saya tunggu 3 biji. Kapan peluncurannya dan bisa dipesan kapan Bang? Jadi pesannya sudah lama. Reseller kan ada. Di shop saya juga ada. Di Langka Update juga ada. Di Buktipa juga ada. Dan yang lain-lain bisa dipesan. Dan besok grand launching. Besok tanggal berapa di Kemang? Tanggal berapa Bang? Besok tanggal 29. 29 ya. Di hotel apa ya? Arion. Itu. Kayaknya jangan disebutkan dulu deh. Masih rahasia. Pokoknya di sebuah hotel Kemang ya. Masih rahasia. Takutnya dimatiin listrik. Kemang apa Kemang, Bang? Kemang. Untuk kali ini bener ini ya. Nah, Kemang apa Kemang lah. detailnya nggak usah saya kasih tahu dulu lah ya. Nanti kejadian pula. Iya betul. Ya kan, mati listrik, mati AC. Nanti ada intimidasi ormas, padahal cuma buku doang loh. Katanya buku sampah. Jangan ditakutin lah. Kita mulai aja ya. Bang. Media lainnya setelah selesai aja kan itu pemeriksaan agak cepat ya. Kita mulai aja biar cepat dalam. Baik, sebentar ya. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media yang hari ini sudah berkumpul, dan terima kasih telah mengabarkan berbagai aktivitas perjuangan kami dalam rangka mengungkap ya satu aib bangsa yang kita tidak ingin ini diwariskan kepada generasi setelahnya begitu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan 2 ya. Pertama, pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Dan ini adalah pemeriksaan ketiga. Mudah-mudahan untuk pemeriksaan ketiga ini lebih cepat dan selesai lebih awal, sehingga tidak perlu lagi sampai malam seperti pada 2 pemeriksaan sebelumnya. Karena memang kendala yang dihadapi pemeriksaan bukan substansi sih ya. Kalau substansinya pertanyaannya sangat mudah untuk dijawab dan lebih teknis terkait dengan prosedur atau cara teori melulu ya, apa karena kemarin cara menarik kesimpulan dan berbagai istilah-istilah yang sangat udah ada duitnya dihapus sama YouTube, praktis dan kadang-kadang banyak lama itu dikoreksi redaksi ya, baik kata-kata, kalimat atau keseluruhan rangkaian kalimat dalam paragraf yang tipu istilahnya ya.
Itu yang kemudian membuat agak lama. Dan kendala teknis lainnya memang yang paling ya spektakuler dari kasus ini, karena kasus ini dilaporkan oleh banyak pihak, ada 6 pihak sebelumnya, dan di proses penyidikan ini ada 4 pihak. Maka berkas yang harus ditandatangani dan diparaf di tiap lembarnya itu ada 24 berkas. Jadi kalau di total itu ada yang kemarin Michael Sinaga itu hampir 1000-an ya paraf dari setiap lembarnya, karena banyak hal yang ditanyakan. Dan untuk Pak Risman ini juga mungkin nanti kalau di total lebih dari 1000 kalau di total gitu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan dari Saudara Rustam Effendi yang sedianya diperiksa pada Kamis yang lalu, tapi karena ada musibah, ada orang tua ya ayahnya meninggal dunia, maka kami sudah mengajukan permohonan reschedule ya, penjadwalan ulang, dan sudah diterima oleh penyidik. Dan hari ini khusus untuk Rustam Effendi itu adalah pemeriksaan yang pertama kali di tingkat penyidikan. Memang di tingkat penyelidikan sudah sempat diperiksa, tapi untuk di penyidikan ini adalah pemeriksaan yang pertama. Dan materi pemeriksaan panggilannya masih seragam. Untuk Rustam Effendi yang pertama kali ini juga ditanyakan berkaitan dengan adanya laporan pidana yang dilaporkan oleh 4 pihak ya. Yang pertama ada Saudara Joko Widodo, yang kedua ada Agus Kurniawan ya, Andri Kurniawan, kemudian ada Michael Samuel, Mart Samuel Sweken, dan juga ada Lecumanan begitu. Pasal-pasalnya juga sama, dan yang paling penting adalah peristiwanya juga sama ya. Ini peristiwa yang terjadi di 22 Januari 2025 yang lalu. Makanya fokus dari persiapan Saudara Rustam Effendi adalah mengingat-ingat ulang peristiwa di 22 Januari 2025. Tentu kalau peristiwanya adalah yang dialami, didengar, dilihat oleh Saudara Rustam Effendi, mudah-mudahan Rustam Effendi juga bisa menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kaidah dalam KUHAP, bahwa seorang saksi itu hanya memberikan keterangan seputar apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Sekali lagi, karena bukan ahli, kami memang memberikan advice kepada klien kami untuk tidak menjawab berdasarkan pendapat. Jadi hanya menjawab berdasarkan fakta. Artinya apa yang dilihat saja, apa yang dialami saja, apa yang didengar saja. Tidak kemudian berasumsi, kemudian berpendapat dengan sejumlah dasar, dalil, dan seterusnya. Itu tidak begitu. Nah, untuk memudahkan, saya minta Bang Jimmy untuk menjelaskan hasil pemeriksaan Pak Risman kemarin dan persiapan untuk hari ini. Silakan Bang Jimmy yang kemarin mendamping. Oke, terima kasih. Untuk kemarin Pak Risman sudah diperiksa kurang lebih harusnya 11, dan kemarin baru 8. Dan pada hari ini Pak Risman akan mungkin terakhir ya, karena penjelasan kemarin mengenai video dan podcast yang dia ada selama dia lakukan dari bulan April itu kemarin sudah tuntas, tinggal 3 lagi pada hari ini. Semoga siang ini sudah selesai, tidak perpanjang-panjang lagi, dan saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Soraya, persiapannya untuk Pak Rustam Effendi. Bu Soraya ini nanti menjadi pendamping Bung Rustam Effendi. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kita akan terus berlanjut untuk berjuang, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan semoga keadilan, kebenaran yang kita perjuangkan ini didengar oleh para petinggi negeri ini, wabil khusus kepada para penyidik yang hari ini akan memeriksa orang-orang yang telah tadi disebutkan oleh rekan saya. Prinsipnya kami para lawyer, para advokat perjuangan siap dan terus berjuang untuk membela, menegakkan kebenaran di negeri ini, sekaligus menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Dan kami berpesan kepada para penyidik khususnya, cobalah bersifat, mempunyai sifat integritas di dalam dirinya untuk menerapkan keadilan, untuk memberikan kebenaran dan rasa kenyamanan untuk orang-orang yang datang untuk memberikan kebenaran di tempat ini. Untuk itu, kami semuanya, para tim advokat, terus berjuang. Doakan kami agar kami siap dan terus
bersemangat, berapi-api menegakkan kebenaran di negeri ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Rustam dulu, nanti ada tim kuasa yang lain yang hari ini akan diperiksa, dan bisa diceritakan kenapa yang lalu belum bisa memenuhi panggilan dari penyidik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipanggil sebagai terlapor yang sebelumnya pada hari Kamis kemarin, karena ada sesuatu hal yang sangat pribadi, orang tua saya meninggal, akhirnya saya minta undur di hari Kamis ini. Terima kasih untuk tim pengacara, ibu-ibu, abang-abang kita. Saya berharap kedatangan hari ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Artinya penyelidik, polisi, dan yang lain-lain betul-betul menjalankan sesuai amanatnya, sesuai misinya untuk kepentingan rakyat, gitu, untuk kepentingan masyarakat. Kalau dulu ya. Saya untuk hari ini saya tidak akan banyak bicara di penyidikan sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Tapi untuk yang lain saya tidak akan jawab, karena buat saya, untuk Bang Rismon, untuk Dr. Tifa, untuk Bang Rosuryo dan lain-lain udah jelas. Berdasarkan analisis mereka, ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Ini jelas buat polisi, buat yang lain, atau perlu saya ketemu Pak Prabowo, saya ungkap nama-namanya yang cerita dengan saya. Jadi biar jelas masalah ini memang ijazahnya itu diduga palsu buatan pasal pramuka. Yang ikut pelakunya ngomong sama saya bisa tongolin orangnya. Jadi jelas buat saya, bukan berdasarkan analisa saya. Ini berdasarkan saya sebagai seorang aktivis, punya kawan-kawan sebagai seorang aktivis yang mungkin dalam suasana Pilpres kemarin ikut terlibat di semua partai gitu. Jadi jelas buat saya, tidak ada kata lain, diduga palsu. Orang yang ngomong sama saya bisa panggil Pak Prabowo untuk nyaksikan ini, tolong panggil saya, kita bongkar-bongkaran. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan dapur. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan penuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan lanjutan Bang Rismon dan Bang Rustam Effendi. Inilah kesempatan terbaik kita untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta hukum gitu. Dan terkait dengan pemeriksaan Bang Rismon, beliau menyampaikan kepada penyidik itu semua argumentasinya adalah argumentasi sains ya. Jadi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo ini, itu beliau teliti secara hati-hati dan semua metodologi, semua pendekatan sains itu beliau pakai. Ya, makanya kenapa pemeriksaannya ini jadi 3 kali? Karena memang materinya Bang Rismon ini sangat berat. Ya, materinya sangat berat dan bahasanya sangat ilmiah. Ya, karena bahasanya sangat ilmiah, makanya nggak butuh hanya 1 kali pemeriksaan gitu. Butuh kurang lebih 3 kali pemeriksaan. Ya, dan ini spesial buat Bang Rismon. Ya, dari semua terlapor yang pernah diperiksa dalam satu rangkaian pemeriksaan ini, ya, hanya Bang Rismonlah satu-satunya terperiksa ya dalam kapasitas sebagai saksi terlapor yang diperiksa dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu maksudnya 3 kali gitu. Ya. Dan diperiksanya itu secara berturut-turut ya. Dari mulai hari Jumat kemarin, kemudian lanjut lagi di hari Senin, dan hari ini lanjut lagi di hari Kamis. Ya, jadi pemeriksaannya Bang Rismon ini, adalah suatu pemeriksaan yang sangat spesial, menarik untuk diikuti, karena semua data-data dan argumentasi yang diberikan Bang Rismon kepada penyidik itu bukan data-data asumsi, ya, bukan data-data sekunder. Tetapi ada beberapa data-data yang justru itu adalah data-data primer, data-data utama. Dan beliau kelola data-data itu, beliau uji secara saintifik. Ya.
cukup dulu, nanti kita ulang lagi. Oh iya, boleh. Biar siap sama media. Kan udah ada 2 ya. Silakan kita ulang lagi, nggak apa-apa. Ya. Ya, maju. Maju. Nah, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Dibuka lagi. Bang Rismon, tolong panggilin ya. Panggilin. Terutama Bang Rismon sama Rustam yang hari ini akan diperiksa. Sorry, tadi saya pikir udah nggak ada, ya udah kita jalan gitu. Tapi karena udah di sini ya kita ulangi. Ini Kompas sama Metro ya. Nah, cukup lah. Itu cukup. Siap, Bang Rismon udah ada ini sudah. Ini karena ada teman-teman media yang ingin meliput ulang, jadi konferensi pers kita akan ulang sambil menunggu Bang Rismon yang tadi ini sudah nanti masuk. Rasanya pemeriksaan nggak terlalu lama, jadi bisa ditunggu, bisa hasilnya. Karena Rismon tinggal 3 video, kemarin udah diperiksa 8 video. Terus Rustam yang mungkin agak lama karena baru pertama di tingkat penyidikan, yang lalu orang tuanya meninggal. Oh, lagi keluar tadi kalau nggak salah. Oh, udah. Dalam pemeriksaan. Nggak, suruh keluar dulu aja. Bentar, aku tunggu dulu ya. Bentar ya, aku. Menunggu Bang Rismon ya, yang tadi udah masuk, diminta untuk konferensi pers, memberikan pernyataan terkait dengan pemanggilan ketiga hari ini yang sudah 3 kali bolak-balik. Ternyata udah masuk satu, nggak apa-apa, ada Rustamnya. Rustam, ayo. Sini. Ibu Vivi sebagai perwakilan Bu Rismon. Dampingi aja. Biar bukti bahwa Pak Rismon sudah hadir. Gitu. Enggak. Oke. Enggak apa-apa ya, udah mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah berkenan hadir sesuai jadwal. Hari ini gantian kami yang terlalu awal, biasanya kami molor, mohon maaf. Hari ini kita ada 2 agenda. Yang pertama pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar. Ini adalah kali ketiga di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah ada sekitar 8 video yang ditanyakan berkaitan dengan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Dan masih tersisa kira-kira 3 video yang transkripnya sudah dibuat oleh penyidik dan tinggal dipertanyakan tentang isi video-video tersebut kepada Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar. Yang belum itu adalah berkaitan dengan kegiatan saat ke Sulu tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu. Selebihnya sejumlah podcast sudah diperiksa dan dijelaskan, termasuk kajian tentang apa yang menjadi dasar kesimpulan ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak identik dan pembandingnya apa saja, teknologi atau sistem yang digunakan apa, dasar-dasar seperti apa, sebagaimana yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi tadi lebih rinci ya, karena ada istilah-istilah teknis yang dijelaskan, sehingga beberapa masalah atau kendala teknis yang bikin lama itu pertama, print out-nya sampai 24 berkas. Yang kedua, setiap halaman harus ditandatangani. Makanya kalau di total bisa ya 1000-an halaman begitu untuk berkas-berkas keseluruhannya, dan itu yang membuat lama. Belum lagi saat pengetikan ada tipe-tipe atau ada salah redaksi baik kata maupun kalimat yang itu membuat lama. Secara substansi, Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Rismon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar meminta kepada pelapor Saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba Saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa? Anti klimaks begitu. Yang kedua, kami juga dari tim advokasi
mengimbau pada Kejaksaan Agung ya. Karena ini kaitannya ada dengan kasus ijazah Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya para pendukung Saudara Joko Widodo yang hadir di dalam diskusi media selalu mengatakan klien kami ya Rismon Hasyolan, Roy Suryo dan yang lainnya pasti tersangka, pasti masuk penjara, pasti terpidana. Sedangkan kemarin kita ketahui bahwa Saudara Sylvester Matutina tidak hadir kembali dalam proses PK, permohonan PK, dan sudah dinyatakan gugur permohonan itu. Jadi saya meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk lebih khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan mengeksekusi Saudara Sylvester Matutina. Hukum tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Negara tidak boleh menjadi subordinat Sylvester Matutina. Rakyat butuh ketegasan bahwa negara melindungi harkat dan martabat dan wibawa hukum dengan mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kami juga dari tim advokasi menginformasikan bahwa nantinya Dr. Rismon Sianipar Hasyolan dalam pemeriksaan ini akan meminta kepada penyidik di tingkat penyidikan agar kami bisa menghadirkan ahli. Kalau kemarin dari klien kami, Pak Abraham Samad, telah mengajukan 2 ahli di bidang jurnalistik. Yang pertama sudah diperiksa, yakni Saudara Lukas Luarso, yang beliau pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen dan juga pernah menjadi anggota Dewan Pers. Dan Jumat besok ada pemeriksaan terhadap Pak Bambang Harimurti, pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Tempo dan juga pernah ada di Dewan Pers. Nah, hari ini nanti di ujung pemeriksaan Rismon Hasyolan Sianipar akan meminta kepada penyidik untuk menghadirkan setidaknya 3 ahli. Pertama, ahli ITE, karena ada pasal-pasal ITE yang dikenakan kepada klien kami seperti pasal 35, 32, 28 ayat 2. Itu semua pasal ITE, dan kami juga akan menghadirkan ahli ITE untuk menjelaskan bagaimana distribusi elektronik dan pertanggungjawaban secara elektronik di dalam data-data digital. Yang kedua, karena pasalnya ada pencemaran dan fitnah, juga ujaran kebencian dan permusuhan, nanti ada faktor bahasa yang harus dijelaskan oleh ahli. Karena itu kami nanti akan meminta agar melalui penyidik di penyidikan ini diperiksa ahli kami, ahli bahasa. Bahkan kami sudah mempersiapkan spesifik ahli bahasa linguistik forensik. Jadi lebih spesifik. Belum kami sepil namanya, kami sedang berkoordinasi. Yang jelas ahli ini kami akan hadirkan. Kalau biasanya di dalam pembelaan kami hanya menghadirkan ahli itu di persidangan. Di kasus ini kami sudah mulai menghadirkan ahli-ahli itu untuk diperiksa di tingkat penyidikan. Yang ketiga tentu ahli pidana. Nah, ahli pidana kami siapkan 2 orang, satu dari sebuah perguruan tinggi negeri nasional dan satu dari sebuah perguruan tinggi swasta, yang kedua-duanya akan memberikan penjelasan tentang unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal yang hari ini sedang disidik oleh penyidik, baik pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana ITE, termasuk pasal-pasal yang unsurnya ada dalam pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, termasuk juga delik penghasutan yang dilaporkan, yakni pasal 160 KUHP. Kami harapkan dengan adanya kesetimbangan keterangan baik dari ahli kami, juga dari ahli yang konon juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, bahkan kabarnya yang sudah diperiksa ahli psikologi, sosiologi, bukan hanya pidana, juga bukan ITE, termasuk ahli sosiologi, psikologi terkait ujaran-ujaran yang menjadi materi dari pemeriksaan di tingkat penyidikan ini. Kami ingin ahli-ahli kami yang memberikan keterangan juga memperkaya, yang akan bisa dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menetapkan apakah kasus-kasus ini benar-benar sebuah kejahatan yang layak untuk ada tersangkanya setelah dipenyidikan, atau ternyata ini sebenarnya bukan bagian dari kejahatan, bahkan hak konstitusional yang berulang kali kami tegaskan bahwa setiap orang bebas bersuara, bebas berpendapat. Bahkan kendati ketika pendapat itu keliru, pendapat itu salah, tetap saja tidak bisa menjadi kejahatan. Baik, selanjutnya dari Bang Rustam Effendi dulu. Mana? Ya, untuk menjelaskan, karena ini adalah panggilan kedua di tingkat penyidikan, karena yang pertama kemarin
ada uzur. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini panggilan kedua saya, yang sebelumnya Kamis kemarin karena ada musibah, orang tua saya meninggal, saya tidak hadir dan kita undur pada hari Kamis ini. Buat saya, semoga hari ini adalah panggilan pertama, kedua, dan tapi terakhir buat kami dan buat saya dan buat kawan-kawan sekalian, gitu, buat kawan-kawan kami sekalian. Terima kasih buat abang-abang saya, senior saya yang pengacara kami, masih terus aktif, masih terus berjuang. Buat saya panggilan ini sebenarnya udah clear buat saya gitu loh. Kalau buat Bang Rismon, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dia menyatakan udah clear perkara ijazah ini berdasarkan hasil penelitian mereka. Kalau ijazah Jokowi itu diduga palsu. Tapi buat saya aktivis 98, kawan-kawan saya banyak di dalam pergerakan politik ini. Mereka ada yang bicara dengan saya langsung bahwa ijazah Jokowi itu, ya salah satunya orang yang berbicara itu ikut serta ke sana ke sini membuat ijazah itu. Jadi buat saya clear ijazah ini diduga dibuat di Pasar Pramuka. Ini udah beredar di kalangan aktivis gitu loh. Jadi buat Pak Jokowi, buat siapapun yang masih kekeh untuk memenjarakan kami, segeralah meminta maaf gitu loh. Dan bertobat. Untuk Pak Prabowo, pernyataan saya ini saya berani ungkapkan ke Pak Prabowo, kita bisa dipertanggungjawabkan, kita bongkar-bongkaran namanya. Artinya supaya Prabowo ikut menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jangan orang yang tidak bersalah sebagai peneliti, sebagai ahli apapun dipanggil, digeret-geret ke masalah ini. Buat Pak Jokowi, pengacaranya sudahlah, rakyat udah tahu lah. Saya juga tahu lah. Kawan-kawan saya banyak yang tahu loh, tinggal ngomong doang, nanti ada waktunya. Jadi artinya cukup sampai di sini masalah ijazah ini, meminta maaf lah kepada rakyat, semua yang tadinya berpikirannya kita yang salah, segeralah meminta maaf, itu aja. Buat saya clear, buat saya pribadi clear, ijazah Jokowi diduga palsu. Yang menyatakan itu ngomong sama saya ikut-ikutan. Bagaimana saya enggak ini? Orang dapat dipercaya, di kalangan aktivis sudah beredar ini. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juju selaku pendamping Pak Rustam, silakan persiapannya apa Bang untuk pendampingan nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya menyoroti bahwa kasus ini bermula dari laporan polisi seorang Joko Widodo, ya, di mana dia melaporkan tanpa ada terlapornya sebetulnya yang konkret itu siapa. Dan hal ini diproses oleh pihak Polda Metro Jaya. Kan ini aneh. Tidak pernah ada suatu laporan polisi yang tidak ada objek terlapornya. Kemudian diproses. Ada unsur apa ini? Ini yang jadi pertanyaan saya. Dan ini akhirnya yang bermuara dari laporan polisi Joko Widodo itu, jadi akhirnya banyak rekan-rekan kami, apakah dia sebagai intelektual, peneliti, kemudian sebagai aktivis, pengacara pun sekalian, ya, yang dijajas dilindungi oleh undang-undang advokasi, undang-undang advokat maksud saya, juga dilibatkan sini. Ada 2 orang itu sudah ada 3 malah. Sudah Kurnia, Damai Herul Lubis, dan satu lagi Rizal Fadila juga sebetulnya seorang pengacara juga. Itu nggak benar itu. Jadi kasus ini mengalir kemana-mana, menjereng siapa saja seperti pukat harimau gitu kan, menjaring siapa aja yang dapat, yang kena ditangkap. Dan ini jelas suatu pelanggaran hukum yang jadi presiden buruk buat rejim ini, buat Prabowo terutama. Prabowo akhirnya kebawa-bawa, Presiden Prabowo bawa-bawa karena residunya dari kasus yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah ini Presiden Prabowo harus intervensi, ya, intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Ini nggak ada masalah hukumnya sama sekali, tidak ada pelanggaran hukumnya, tidak ada PMA-nya, tidak ada unsur pidananya. Pasal 1, ya, Undang-Undang Hukum Pidana 81 ya, 81 itu tidak ada kesalahan atau dapat dipidana sesuatu kalau tidak ada unsur kesalahannya. Jadi ini pelanggaran benar dari Undang-Undang Hukum Pidana dan harus dihentikan. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Gafur Sangaji selaku pendamping Rismon Sianipar, bagaimana persiapannya? Iya. Jadi alhamdulillah. Dan saya infokan bersama ini sedang didampingi oleh tim yang lain. Karena tadinya mau menunggu dulu, mohon maaf, jadi sudah sempat diperiksa. Lanjut. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Bang Rismon akan diperiksa sedang diperiksa. Sedang diperiksa untuk ketiga kalinya. Dari
seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk saksi terlapor, Bang Rismond ini spesial. Karena 3 kali diperiksa. Hanya seorang Bang Rismond yang penyidik mau memeriksa beliau sampai 3 kali. Yaitu dimulai dari hari Jumat, Minggu kemarin, kemudian lanjut hari Senin, kemudian lanjut lagi ini hari Kamis. Kenapa Bang Rismond ini sampai diperiksa 3 kali? Jadi inilah kesempatan kepada terlapor untuk membuktikan dalil-dalil ilmu pengetahuannya terkait dengan ijazah yang beliau periksa secara saintifik, beliau periksa secara sains, ya. Dan materi yang disampaikan Bang Rismond itu semuanya adalah bahasa ilmiah. Tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur memfitnah, tidak ada unsur menghasut, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur merusak dokumen elektronik. Semua yang disampaikan Bang Rismond dalam 3 kali pemeriksaan nanti sama hari ini, itu semua adalah bahasa saintifik, bahasa ilmiah. Dan dalam kesempatan pemeriksaan ini, Bang Rismond menjelaskan secara sangat gamblang apa metodologi yang beliau pakai, apa dasar ilmiahnya, bagaimana beliau kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi secara saintifik, ya, itu tidak identik dengan ijazah yang lain, kemudian juga skripsinya juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, terutama penyidik yang menangani perkara ini, mau memberikan kesempatan kepada Bang Rismond Sianipar untuk menjelaskan ini secara gamblang. Berbeda dengan waktu di tahap penyelidikan, ya. Waktu itu Bang Rismond tidak terlalu menyampaikan secara gamblang karena saat itu belum belum naik tahap sidik gitu. Begitu naik tahap sidik, karena ini kita membuktikan pembuktian adalah pembuktian material, maka Bang Rismond membuka itu semua. Jadi kami harapkan mudah-mudahan Polda Metro Jaya nanti dalam mengambil konklusi terhadap hasil penyidikan ini, terutama dari hasil pemeriksaan Bang Rismond Sianipar, karena beliau adalah salah satu idol utama dalam perkara ini, ya, kami harapkan bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tetapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana, ya. Murni ini adalah perkara saintifik. Sehingga kami mengharapkan kepada para pendukung Pak Joko Widodo, ya, silakan bantah semua apa yang disampaikan Bang Rismond, termasuk juga Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam buku Jokowi White Papers. Karena itu adalah buku karya ilmiah. Tidak bisa seorang saintis, ya, dipenjarakan dengan ditakut-takuti, kemudian ditekan, diintimidasi, ya, hanya karena itu menyangkut sesuatu kebenaran yang mereka ungkapkan itu secara ilmiah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan kasusnya Sylvester Matutina. Saya ingin melanjutkan sedikit. Kasusnya Sylvester Matutina ini sudah inkrah. Kami harapkan hari ini Kejaksaan segera menggunakan kewenangan yang diatur pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan untuk segera mengeksekusi. Ya, cara mengeksekusinya sederhana. Ya, karena surat perintah eksekusi sudah pernah dikeluarkan pada tahun 2019 dan sampai hari ini saudara Sylvester tidak mau menyerahkan dirinya kepada kejaksaan, maka segera saudara Sylvester ditetapkan sebagai DPO, masuk dalam daftar list, daftar pencarian orang, seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Khalid Khalid dalam perkara Reza Khalid dalam perkara dugaan korupsi di Pertamina. Kenapa? Karena dengan kita menetapkan statusnya Sylvester sebagai DPO dilakukan oleh kejaksaan, berarti kita menutup ruang gerak dan mempersempit ruang gerak daripada Sylvester. Kemudian kejaksaan bisa meminta kepada imigrasi supaya paspor daripada saudara Sylvester itu segera dibekukan dan dimatikan, sehingga beliau tidak lagi keluar negeri. Kalaupun beliau berhasil melarikan diri ke luar negeri, maka kejaksaan bisa ditangkap. Ya, maka kejaksaan harus segera menyampaikan kepada Baris Krim Polri untuk dikeluarkan red notice kepada Interpol. Ya, kita punya kasus yang luar biasa. Keberhasilan seorang Nazarudin bisa diburu sampai ke Kolombia. Ya, dan saya rasa ini momentum terbaik buat kejaksaan mengembalikan kembali integritas dan marwahnya, ya, karena keberhasilan kejaksaan yang akhir-akhir ini mengungkap kasus-kasus korupsi sampai menyelamatkan
uang negara hampir puluhan triliun. Itu tentu sesuatu yang diapresiasi. Dan kami selaku kuasa hukum meminta supaya ada keadilan hukum. Jangan hanya kami yang dikebut perkaranya di Polda Metro Jaya, tetapi saudara Sylvester yang quote and quote mendapat perlindungan politik dari kekuasaan itu kemudian dibiarkan melenggang kemana-mana dan kemudian tidak dieksekusi, dan kami minta supaya segera dinyatakan buron atau DPO. Itu Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Ya cukup. Makasih. Ya. Lanjut ya. Makasih ya semuanya ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita lihat para pengacara dan Bang Rustam, kemudian Bang Rismon sudah masuk, didampingi dengan para aktivis. Bang Gofur juga sudah masuk. Dan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang ketiga kalinya di antara para tokoh-tokoh. Ya. Sementara UMR berapa? 3 juta. Bayang nggak sih? Sebelum terima 3 juta udah kena pajak. Sebelum terima 3 juta udah kena pajak. Emang penyakit ya, orang berdiri gitu ya. Badannya gede. Aduh salah. Depan lagi. Salah pakai sepatu deh. Kita mau menyikapi bagaimana sikap anggota dewan yang sangat arogan, yang menyatakan bahwa orang-orang yang minta dewan dibubarkan itu adalah orang-orang yang tolol. Ya, jadi sekarang kita berpikir aja ya, UMR umum di Indonesia itu 3 juta rupiah. Sebelum mereka terima 3 juta, mereka tuh udah kena pajak duluan, dipajakin. Nah, sedangkan si anggota dewan itu kalau yang tertulis sekitar 104 juta. Dan dia tidak dipajakin, nggak bayar pajak. Itu aja selisihnya udah 30 sekian kali. Jadi jomplang banget antara gaji anggota dewan dengan gaji UMR rakyat Indonesia. Gimana masyarakat nggak panas, bener nggak sih? Ya kalau masyarakat udah panas begini ya gimana lagi mau menghalau mereka untuk bergerak gitu loh. Wajar aja kalau di depan DPR diramein. Tapi sebagai anggota dewan yang terhormat yang dipilih oleh rakyat, saya tanya ya, di sekitar rumah kita pada saat mereka mau minta suara banyak banget dong yang ngasih sembako, bener nggak sih? Banyak banget dong yang ngasih kalender ya, bener ya? Emak-emak dikasih jilbab, betul ya? Oh, ada yang dikasih mukena, ada yang dikasih amplop. Nah sekarang ini bukti banget ya. Kami kemarin keliling, pertama berusaha ke Badan Aspirasi Masyarakat yang sekarang diketuai oleh Ahmad Heriawan. Pintunya ketutup, nggak ada orang. Kemudian kami ke sebelahnya itu ada Pak Muzamil ya dari PKS. Juga terkunci, itu hari Jumat. Ya akhirnya kami bisa titip pesan ke siapa? Ke TA, tenaga ahlinya. Surat pun dititip melalui WA ke TA, tenaga ahlinya. Anggota dewan tuh nggak ada yang mau ketemu kita setelah terpilih gitu loh. Berat banget untuk ketemu kita. Terus lagi kita mau ketemu Komisi 3. Jauh loh dari BAM itu, keliling lagi kita ke Komisi 3. Komisi 3 itu bagian hukum. Kami mau minta dengar pendapat dan minta bantuan dengan Komisi 3. Komisi 3 itu si Saroni loh. Jadi tentang bagaimana ya para aktivis dari ijazah ini ya yang sampai sekarang tuh kok bolak-balik dipanggilin gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan negara ini gitu loh. Padahal petunjuk satu ya. Buku 700 halaman sudah ada, tinggal didalemin oleh para penyidik, betul nggak sih? Daripada dia panggil si A, si B, si C, yang didengerin kan kadang-kadang orang juga nggak terbuka. Tapi kalau buku itu udah jelas ilmiah, ya harusnya ya buku itu diperdalam, bener nggak sih ini? Kedua, informasi-informasi yang beredar. Tadi barusan ini Bang Rustam ngomong apa? Bang? Bang Rustam udah naik ya. Katanya bahwa
yang bikin ini pun udah ngomong sama dia gitu loh. Ya udah didalamin aja yang benar. Ya, jadi nggak usah capek-capek lagi lah polisi, bener nggak? Kita juga capek gitu loh kan. Nah, kami mau ke Komisi 3 ya, mau apa namanya berdiskusi tentang ijazah, kemudian berdiskusi tentang PIK ya, dimana kemarin Charlie Chandra kena hukuman 4 tahun setengah ya, 4 tahun ya. Ya, ini pun bertentangan dengan hak asasi manusia, di mana dia yang punya tanah dia yang direbut, dia yang dihukum pula gitu kan. Nah, kami mau berdiskusi dengan Komisi 3. Ternyata adminnya itu ngomong apa? Bu, ke staf ahli aja. Karena kalau ke anggota dewan tuh, waduh berat sekali mau ketemu ya. Saroni kan sibuk ya nggak? Crazy Rich, ya kan? Jadi dia udah sebenarnya ya Saroni itu sebenarnya kalau menurut saya malu jadi anggota dewan, betul nggak sih? Apalagi yang dia mau cari, berarti dia bukan cari gaji, betul nggak? Dia nyari embel-embel di balik gaji. Seseorang, anggota dewan itu kan punya power, betul ya? Nah, power ini yang dia mau, ya kan? Jadi nggak usah lah ngomong kami nggak ngambil gaji, ya emang lu nggak butuh lagi duit segitu. Tapi power, ya kan, untuk bisnis Anda, untuk partai-partai Anda itu yang Anda butuhkan, betul kan, Bang Saroni? Makanya Anda nggak mau diajak berdebat, ya kan? Karena memang Anda tidak dalam kapasitas untuk berdebat. Anda hanya kapasitasnya mencari duit buat partai, betul nggak sih? Jadi begitu saja hari ini kalau misal di DPR itu rame, nggak salah, ya kan? Kenapa nggak salah? Tapi Bang, terus terang aja, kami tidak berniat untuk membubarkan DPR, ya. Karena kami masih butuh DPR untuk apa? Untuk memakzulkan si Gibran. Kami minta DPR untuk memproses ini surat kedua yang datang dari Purnawirawan Jenderal TNI. Kemarin masukin surat lagi yang kedua ya. Yang pertama itu tidak digubris. Yang kedua ini ditunggu ya. Besok persis ya Jumat, Purnawirawan akan konferensi pers tentang surat kedua yang dilayangkan ke DPR tentang pemakzulan Gibran. Jadi ini sudah menjadi hal yang serius. Kita tidak mau Indonesia dipimpin oleh seorang yang pelangak-pelongok, nggak tahu apa-apa. Kami tidak rela pajak yang kami bayar ya diberikan untuk orang yang tidak bisa bekerja, diberikan kepada orang yang tidak kompeten, diberikan kepada orang yang tidak bisa apa-apa, betul kan? Mendingan kami berikan kepada rakyat miskin, betul? Ya, jadi kepada Bapak Prabowo untuk segala tindak tanduk dan kebijakan Anda yang menggunakan uang rakyat harap berhati-hati. Jangan sampai kami temukan lagi itu MBG banyak belatung, ya, banyak belatung dan angka yang sekian jadi tinggal diterima oleh oleh anak-anak sekolah itu sangat sedikit. Catutnya banyak banget Pak dari atas, ya. Jadi jangan bilang nggak ada ini ya, nggak ada manipulasi di situ. Kami masih butuh DPR untuk membesarkan Gibran. Kedua untuk ya turun tangan di kasus ijazah ini ya. Kemudian begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi dalam 10 tahun terakhir. 2024 akhir Indonesia diberi hadiah akhir tahun yang sangat incredible, yaitu Bapak Jokowi menjadi finalis nomor 2 OCCRP sedunia loh. Kita warga negara Indonesia yang dipimpin sempat dan pernah dipimpin oleh Bapak Jokowi 2 periode, malu Pak, malu sekali, betul ya? 2 periode ternyata kerjaannya cuma korupsi. Kemarin itu Pak Said Didu ya membahas tentang bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia. Dulu itu kebijakan fiskal itu anggarannya berimbang. Jadi penerimaan berapa, kemudian mau bangun apa, baru dicari. Ya, dicari kekurangannya. Nanti kekurangannya ini misal mau bikin proyek di mana gitu ya. Itu yang ngasih pinjaman yang datang. Dilihat visibilitas tadi dan sebagainya itu dilihat. Nggak kayak sekarang. Yang sekarang ini ya anggarannya amburadul. Jadi kalau dulu ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ya, 5 tahun rencana pembangunan 5 tahun. Kalau sekarang nggak ada. Pokoknya di mana mau bangun di situ ada proyek, wah lumayan kan komisinya Pak. Komisinya itu 1-3%. 1-3% kalau dikali 30 triliun ya udah tahu lah berapa. Ya, nah jadi gambarannya kalau dulu anggaran rencana fiskal itu adalah anggaran berimbang, kalau sekarang tidak, sehingga apa pembangunan banyak yang tidak dipakai. Ya,
Ada jembatan baru diresmikan 2 hari roboh, betul nggak? Ada bandara yang sekarang mangkrak itu banyak sekali, bisa kita hitung banyak sekali yang tidak dipakai, useless, percuma, betul nggak? Ya, berapa ratus triliun yang dipakai, itu utang-utang yang sudah dibuat oleh Bapak Jokowi. Dan di antara utang-utang tersebut, ya, korupsinya itu udah di mana-mana. Nah, begini aja gambarannya. Satu, kita tetap masih butuh DPR untuk memajukan Gibran, untuk minta intervensi di kasus ijazah ini, kemudian untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Yang kecil. Orangnya udah hilang. Terima kasih. Kau tuh ngerekam enggak kau? Rekam dong. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Iya. Masa kita disuruh masak. Mau nyebrang. Baik,